gua sih redenominasi ini kurang banyak manfaatnya. Dan menurut opini gua, seperti ini tidak akan jalan. Karena ini sudah diplan dari 2013 dan sampai sekarang belum jalan. Meskipun akhirnya akan dimasukkan ke dalam prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2009. That's my opinion. Nah guys, ketemu lagi sama gue. Guys, lu tau nggak, uang kita rupiah itu rencananya akan diredenominasi. Ya. Itu artinya kalau uang yang tadinya 100.000 kita, itu akan menjadi 100. Uang yang tadinya 1.000 jadi 1. Jadi intinya adalah uang yang ada sekarang itu nolnya akan dipotong 3. Apa kalau aware mengenai ini? Jadi itu gitulah. Jadi katanya sih buat mengefisiensikan perekonomian ya, tapi gue sih nggak percaya gitu. Hubungannya apa ya? Memang sih proses-proses pencatatan akan menjadi lebih sederhana, proses-proses perhitungan-perhitungan akan menjadi lebih sederhana karena nggak terlalu banyak angka-angka atau nol-nol di belakangnya jelimet gitu loh. Ya cuman itu doang sih. Sama satu lagi sih menurut gue ya karena ini faktor psikologis gitu ya yang kalau ini dilakukan seolah-olah mata uang kita itu kuat gitu. Jadi gini guys, misalkan sekarang $1 itu kan 16.500 gitu ya, 16.500 atau 16.700 lah. Jadi kalau ini kita melakukan redenominasi, nanti jadi kita bisa bilang bahwa $1 bukan 16.700 gitu, tapi $1 adalah 16,7 rupiah. Keren kan? Iya, itu aja kerennya gitu ya. Jadi seolah-olah kita bukan trash currency gitu loh, mata uang sampah yang nolnya banyak gitu. Dan kita bisa bilang kalau lawan yen gitu ya, yang tadinya 1 yen berapa ratus rupiah gitu, bisa dibalik 1 rupiah berapa puluh yen. 1 won Korea tadinya 12, nanti bisa dibalik bahwa 1 rupiah itu adalah 80 won Korea. Keren kan? Seolah mata uang kita kuat gitu ya. Tapi menurut gue sih ya cuman itu aja kelebihannya. Mata uang kita tampak hebat gitu ya. Tapi sebetulnya hal yang paling penting yang membuat mata uang itu bukan tampak ya, benar-benar kuat atau enggak adalah perekonomian suatu negara gitu. Dalam hal kalau kita ngomongin rupiah yang membuat mata uang kita ini bukan tampak ya, akan mempunyai nilai gitu ya yang kuat gitu apabila perekonomian kita kuat. Di mana kita menjual lebih banyak barang-barang daripada kita membeli barang-barang dari luar negeri gitu. Jadi rupiah kita akan banyak dibutuhkan oleh negara-negara yang membeli barang-barang ke Indonesia daripada kita membeli currency di luar negeri karena kita membeli barang-barang dari luar negeri. Sebetulnya as simple as that. Itu kenapa mata uang Amerika dolar itu sangat kuat gitu karena ya memang perekonomiannya sangat kuat gitu ya. Dan pemerintahnya juga sangat kuat. Jadi nilai mata uang ini kombinasi dari nilai perekonomian suatu negara dan kredibilitas pemerintahan. Gitu guys. Nah, itu tadi keuntungannya tuh. Jadi kita kelihatannya jadi keren gitu. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah bahwa ini nanti duit yang digunakan ini gede banget gitu. Karena kita mesti mencetak lagi uang baru gitu ya. Miliaran lembar kali. Dan ini mesti proses pergantiannya itu nggak bisa setahun 2 tahun, itu bisa 5 tahun atau lebih gitu loh. Jadi pada saat yang sama itu akan beredar uang yang ada sekarang ini, plus nanti pemerintah akan mencetak dalam hal ini Bank Indonesia akan mencetak uang baru gitu. Jadi ada uang lama dan uang baru yang beredar bersama dan uang lamanya itu akan secara perlahan-lahan ditarik. Komplek kan? Kenapa kita cari kerjaannya susah-susah gini ya? Padahal ini sebetulnya secara real itu nggak ada efeknya di perekonomian. Perekonomian tidak menjadi lebih efisien, perekonomian tidak menjadi lebih efektif, uang beredar tidak menjadi lebih banyak, bahkan salah-salah mungkin akan terjadi kekisruhan sementara gitu loh. Bayangin aja orang biasa jual kopi 2.000 gitu di warung-warung, dia nggak ngerti tiba-tiba orang bayar dengan ini harganya 2 rupiah gitu. Ya lu bisa bayangin deh, mungkin dia pada akhirnya mungkin akan bisa semua orang akan mengerti gitu, tapi kan itu pasti akan ada dinamikanya gitu. Nah, kenapa kita tidak menghindari dinamika yang tidak perlu ini? Bukankah lebih baik kita fokus kepada bagaimana menguatkan perekonomian kita sehingga
Apabila nanti rupiah kita menguat, benar-benar menguat karena perekonomian kita yang menguat. Karena daya beli kita yang bertambah. Karena daya ekspor kita yang lebih banyak dan yang lebih baik daripada nilai impor kita. What do you think, guys? Menurut gue ini adalah sesuatu hal yang perlu ya. Jadi daripada pejabat-pejabat kita di BI gitu dan pejabat-pejabat kita di Departemen Keuangan dan Pak Purbaya gitu, perhatiannya tersita untuk melakukan redenominasi yang administrasinya pasti akan sangat jelimet gitu. Lebih baik Bapak dan Ibu yang ada di BI dan ada di Bank Indonesia dan ada di manapun di swasta yang akan terdampak oleh ini gitu. Pasti terdampak kan karena metode akuntansi pasti akan berubah. Daripada kita diributkan hal itu yang tidak meningkatkan perekonomian kita, lebih baik sumber daya kita, terutama sumber daya waktu, sumber daya tenaga, dan sumber daya uang kita buat nyetak duit miliaran lembar yang tidak berguna itu kita fokuskan untuk mempercepat perputaran ekonomi kita di sektor-sektor yang lebih real, yang lebih mempercepat terjadinya proses produksi, yang lebih cepat terjadinya proses menyerap tenaga kerja dan membuat penghasilan masyarakat Indonesia bertambah banyak, mengurangi pengangguran, dan membuat perekonomian kita growth 6, 7, atau 8% seperti yang Pak Purbaya dan Pak Prabowo cita-citakan. Itu opini gue ya. Menurut gue sih redenominasi ini kurang banyak manfaatnya. Dan menurut opini gue, seperti ini tidak akan jalan. Karena ini sudah diplan dari 2013 dan sampai sekarang belum jalan. Meskipun akhirnya akan dimasukkan ke dalam prolegnas jangka menengah 2025 sampai 2009. That's my opinion, guys. What do you think? Apakah lo ada pendapat lain? Kalau lo ada pendapat lain, lo bisa diskusi di kolom komentar. Dan thank you for watching my channels. And until I see you next time. Bye.